Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya juga menyapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan maupun bahkan hamba-hamba Tuhan di dalam luar negeri yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat video internet atau live streaming YouTube maupun Facebook dimanapun Anda berada. Biarlah kebahagiaan dari surga menjadi bagian kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Terus? Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Iya. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama orang itu ialah Elimelek. Terus? Nama istrinya Naomi. Iya. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Terus? Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Iya. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Iya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, Ya. sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terus? Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, Ya. yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Iya. Di sini kita melihat Elimelek dan istrinya Naomi serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Betlehem Yehuda. Mereka pergi ke Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Puji Tuhan. Keterangan meninggalkan Betlehem. Injil Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Injil Lukas 2 ayat 4 dan 7, tapi tidak apa-apa baca saja 4 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Kelahiran Yesus. Iya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea dan Ya. Yehuda, diulangi ke Yudea, Ke Judea terus. ke kota Daud yang bernama Betlehem. Iya, kota Daud bernama Betlehem terus. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Terus. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Terus. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, Iya. anaknya yang sulung. Iya. Lalu dibungkusnya dengan lampin Iya. dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Yesus lahir di Betlehem dan dibaringkan di dalam palungan. Berarti Betlehem adalah rumah roti. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, meninggalkan Betlehem artinya meninggalkan rumah roti. Yohanes 6 ayat 31 sampai 33. Injil Yohanes 6 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Ya, silakan. Roti hidup. Ya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Terus. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Terus. Maka kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Terus. Aku berkata kepadamu. Iya. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Iya. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ya, Bapa yang di surga, Bapa yang memberikan mereka roti yang benar dari surga. Terus. Karena roti yang dari Allah ialah Iya. roti yang turun dari sorga. Roti dari surga terus Dan yang memberi hidup kepada dunia. Puji Tuhan, roti yang turun dari surga, roti yang berasal dari Bapa, roti yang itulah roti yang turun dari surga, memberi hidup kepada dunia. Puji Tuhan. Selanjutnya Yesus berkata di ayat berikutnya, akulah roti hidup sebanyak 3 kali. Mari kita lihat. Kita ikuti. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 35. Injil Yohanes 6 ayat 35. Baca ayat 34 mulai. Maka kata mereka
kepadanya, Ya. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Terus? Kata Yesus kepada mereka, Iya. Akulah roti hidup. Iya. Barang siapa datang kepadaku, Iya. ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia Iya. tidak akan haus lagi. Untuk yang pertama kali Yesus berkata kepada orang Yahudi, akulah roti hidup. Kemudian barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Istri pertama tidak lapar, sama dengan firman Allah permanen dalam hidup. Strip yang kedua tidak haus, sama dengan Roh Kudus permanen dalam hidup. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia terus. Karena ia telah mengatakan, Ya. Akulah roti yang telah turun dari surga. Puji Tuhan. Bukti. Saudaraku, di sini kita melihat ayat 41, orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Bersungut-sungut sama dengan lapar dan haus. Pendeknya, tidak memiliki kebenaran dan Roh Kudus secara permanen. Kalau kebenaran itu permanen dalam hidup kita, serta Roh Kudus juga permanen dalam kehidupan kita, kita tidak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu tanda bahwa kebenaran tidak permanen dalam hidupnya, juga Roh Kudus tidak permanen dalam hidupnya. Bersungut-sungut itu keadaan yang berubah-ubah, tidak permanen. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 48 sampai 50. Akulah roti hidup. Iya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, Iya. dan mereka telah mati. Terus, Inilah roti yang turun dari sorga. Iya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak Iya. akan mati. untuk yang kedua kali Yesus berkata, akulah roti hidup. Puji Tuhan. Kemudian barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah jaminan roti hidup yang kedua, tidak mengalami kematian. Berarti sama dengan hidup kekal. Amin, saudaraku. Hidup kekal itu adalah tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Puji Tuhan. Tidak berubah-ubah. Tidak mengalami kematian sama dengan hidup kekal. Sama dengan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Sama dengan setia sampai mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya berharap keadaan kita, kondisi rohani kita tidak berubah-ubah. Saat dikecilkan, dilecehkan, tidak berubah-ubah. Ya, amin, saudaraku. Saat berada di tempat yang tinggi, tidak juga berubah-ubah. Itu namanya keadaan kekal, tidak mati. Amin, saudaraku. Itulah kuasa roti hidup yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat 51. Akulah roti hidup, Ya. yang telah turun dari surga. Ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, Ya. ia akan hidup selama-lamanya. Iya. Untuk yang ketiga kali Yesus berkata, akulah roti hidup. Kemudian barang siapa makan roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Iya. dan minum darahnya, Iya. kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi roti yang turun dari surga itu menuju kepada tubuh dan darah Yesus. Inilah yang memberi hidup untuk selama-lamanya. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Dagingku benar-benar makanan. Terus dan darahku adalah benar-benar Ya. minuman. daging Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman. Benar-benar daging Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman. Berarti di luar tubuh dan darah Yesus, semuanya itu bukanlah hal yang sifatnya memberi hidup kekal, hidup selama-lamanya. Yang memberi hidup sampai selama-lamanya, itulah tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman. Jadi yang lain itu
bukan sesuatu yang pasti. Amin, saudaraku. Yang benar-benar makanan tubuh Yesus, yang benar-benar minuman darah Yesus, itu yang pasti untuk memberi hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Jadi tubuh darah Yesus itulah yang memberi hidup sampai selama-lamanya. Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Iya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, Iya. ia sangat marah. Ia sangat marah. Terus Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, Iya. yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, Iya. sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terus Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. apa itu? Terus Terdengarlah suara di Rama. terdengarlah suara di Rama. Ini penggenapan dari nubuatan seorang nabi. Terus Tangis dan ratap yang amat sedih. iya, Rahel menangisi anak-anaknya. Rahel menangisi anak-anaknya. Terus Dan ia tidak mau dihibur. Terus? Sebab mereka tidak ada lagi. puji Tuhan. Meninggalkan Bethlehem berarti meninggalkan sengsara salib. Jadi Bethlehem itu bukan saja berbicara soal roti hidup, tetapi Bethlehem juga itu berbicara soal sengsara salib. Jadi meninggalkan Bethlehem berarti meninggalkan roti hidup dan sengsara salib. Perlu untuk diketahui, tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan surga tanpa salib. Jadi salib yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, meninggalkan Bethlehem itu sangat disayangkan karena merugikan diri sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Padahal salib adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang keterangan meninggalkan Yehuda. Injil Matius pasal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan kau Bethlehem tanah Yehuda, Iya. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara Iya. mereka yang memerintah Yehuda. Terus Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin seorang raja yang memimpin. Terus yang akan menggembalakan umatku Israel. puji Tuhan. Meninggalkan Yehuda berarti meninggalkan pemimpin atau gembala yang menggembalakan. Ya, meninggalkan Yehuda berarti meninggalkan pemimpin atau gembala yang menggembalakan. Kita mengetahui bahwa dari pengalaman Daud di dalam Mazmur pasal 23, dia berkata, Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Secara lahiriah semuanya tercukupi. Secara rohani, aib dan kekurangan kita tidak terlihat lagi. Itu namanya takkan kekurangan. Kalau tidak kekurangan, maka strip pertama secara lahiriah tercukupkan. Strip yang kedua secara rohani, aib atau kekurangan sebagai kelemahan-kelemahan juga tidak terlihat lagi. Itu kalau keadaan seseorang tergembala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat mereka meninggalkan pemimpin atau gembala yang menggembalakan. Kita dapat melihat gambaran dari seorang pemimpin yang menggembalakan umatnya. Kita dapat melihat dulu sejenak, kita melihat gambaran seorang pemimpin atau gembala yang menggembalakan umatnya. Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan ayat 72. Tapi tidak salah dibaca ayat 69. Terus Demikianlah firman Tuhan. ya, Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. itulah Gunung Sion ayat 68. 70 terus. Dipilihnya dari hambanya. Disitulah seorang pemimpin dipilih, itulah Daud. Terus Di
Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Iya. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan umatnya, terus dan Israel miliknya sendiri. 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, Iya. dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Puji Tuhan. Daud dipilih untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Titik. Adapun sifat Daud sebagai pemimpin, atau gembala yang menggembalakan umatnya. Setiap pertama, Daud menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya. Ini sifat seorang gembala. Seandainya Elimelek mau digembalakan oleh gembala, digembalakan seorang gembala yang tulus hatinya, seperti Daud menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya, sama dengan menyerahkan segenap hidupnya. Menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya sama dengan menggembalakan segenap hidup, sama dengan menyerahkan hidup, sama dengan menyerahkan segenap hidupnya. Puji Tuhan. Hidup manusia terdiri dari titik 2, A, tubuh, jiwa, dan roh. B, hati, pikiran, dan perasaan. Itu hidup manusia. Amin, saudaraku. Jadi dia menggembalakan Yakub umat Israel dengan segala ketulusan hatinya, sama dengan menyerahkan segenap hidupnya. Hidup manusia terdiri dari strip pertama, tubuh, jiwa, dan roh. Strip yang kedua, hati, pikiran, dan perasaan. Kemudian Daud menuntun Israel dengan kecakapan tangannya. Tadi, adapun sifat Daud sebagai pemimpin atau gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Strip pertama tadi, Daud menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya, sama dengan menyerahkan segenap hidupnya. Strip yang kedua, Daud menuntun Israel dengan kecakapan tangannya. Daud menuntun Israel dengan kecakapan tangannya. Kita lihat dulu tangan yang cakap. Ulangan 32. Ulangan 32. Ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Bagian Tuhan ialah umatnya tadi. Terus? Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Sama ya, amin saudaraku? Sama. Ini seorang gembala untuk menggembalakan umatnya Israel. Yakub miliknya. Terus? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Di padang gurun terus? Di tengah-tengah ketandusan Iya. dan auman padang belantara. Terus? Dikelilinginya dia Iya. dan diawasinya. Iya. Dijaganya sebagai biji matanya. Terima kasih. Bagian Tuhan ialah titik 2 umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Puji Tuhan. Jadi yang menjadi milik pusakanya Tuhan Yesus adalah umat pilihannya. Ya, amin saudaraku. Sedangkan milik pusakanya sedangkan kita ya, yang menjadi milik pusaka, sedangkan bangsa Israel yang menjadi milik pusakanya adalah ibadah dan pelayanan. Sebaliknya, yang menjadi milik pusaka dari Tuhan Yesus adalah umat pilihan. Yang menjadi yang menjadi milik daripada milik pusaka dari umat pilihan Tuhan adalah ibadah dan pelayanan. Amin saudaraku. Atau Tuhan Yesus ada di dalam ibadah dan pelayanan. Sebaliknya, yang menjadi milik pusaka dari Tuhan Yesus adalah umat pilihannya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Kita bersyukur yang melayani, yang sudah melayani, dipilih untuk melayani Tuhan, setia melayani dalam perkara yang kecil, susah, senang, setia layani Tuhan. Sebab orang yang melayani Tuhan telah ditetapkan untuk menjadi milik pusakanya Tuhan Yesus. Sebaliknya, yang menjadi milik pusaka bagi orang pilihan adalah Tuhan Yesus. Ibadah dan pelayanan ada di dalamnya. Amin saudaraku.
Puji Tuhan. Bukti kecakapan tangan Tuhan ketika bangsa Israel di padang gurun. Bukti kecakapan tangan Tuhan titik 2. Ketika bangsa Israel di padang gurun menunjukkan 3 hal. 1, dikelilinginya dia. Dikelilinginya dia. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah benteng dan perisai terhadap panah api si jahat. Puji Tuhan. Tanda-tanda ketika seseorang telah dibentengi oleh panah api si jahat, pandangannya fokus terarah kepada salib Kristus. Sebab kota benteng kita adalah gunung batu. Itulah korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang kedua, diawasinya dia. Menunjukkan bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan. Tuhan melihat dan memperhatikan. Puji Tuhan. Diawasinya dia. Menunjukkan bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan. Haleluya. Tuhan melihat kita bukan saja dalam sisi lahiriah, tapi Tuhan juga melihat manusia batin kita. Itu dilihat, diperhatikan. Ketika Samuel melihat 3 anak daripada Isai yang terbesar, dalam hati dia berkata, oh ini dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, pemimpin, gembala yang menggembalakan Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat batin manusia itu sendiri. Jadi betul-betul Tuhan mengawasi dia di padang gurun. Mengawasi berarti dilihat, diperhatikan. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu menunjuk perjalanan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Jadi Tuhan melihat dan memperhatikan. Diawasi hati kita semua. Diperhatikan gerak-gerik kita supaya benar sesuai dengan pengawasan matanya. Semoga saya juga melihat, mengawasi saudara, dan saudara menunjukkan sikap saudara seperti yang ada di dalam batin saudara. Saya berharap itu. Saya melihat saudara seperti betul-betul itu berasal dari batin saudara. Kalau tidak, kita mendustai Tuhan, mendustai sesama, mendustai diri sendiri. Dan orang semacam ini sukar sekali mengakui dosa. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Strip yang ketiga, dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Puji Tuhan. Ya. Titik. Biji mata sama dengan pelita tubuh. Sama dengan terang hidup. Ya, amin saudaraku. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh hidup. Sebaliknya kalau matamu gelap, gelaplah seluruh hidup. Itu sebabnya mata ada di atas, tidak di bawah. Jadi mata ini mengatasi semua anggota tubuh supaya anggota tubuh menjadi terang dunia. Kalau mata ada di bawah mulut, ketika kita makan dan minum, maka semuanya berantakan. Amin saudaraku, semuanya berantakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu sebabnya mata harus di atas. Coba seandainya mulut ada di jidat, mata tidak bisa melihat seperti apa
makanan yang masuk dan seperti apa minuman yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tetapi puji Tuhan, mata ada di atas supaya kita menjadi pelita tubuh, terang hidup dan terang dunia. Puji Tuhan, itu sudah bukti kecakapan tangan Tuhan menggembalakan umatnya Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara kalau kita perhatikan tadi, boleh dibaca lagi ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Ya, di padang gurun terus Di tengah-tengah ketandusan ya. dan auman padang belantara. Sementara kondisi padang gurun, titik 2, strip pertama. Gambaran dari kondisi padang gurun, strip pertama. Di tengah-tengah ketandusan. Nah, ini gambaran dari padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan. Titik. Tandus sama dengan kering-kering, sama dengan tidak menghasilkan. Puji Tuhan. Itu padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan. Tandus sama dengan kering-kering, sama dengan tidak menghasilkan. Puji Tuhan. Strip yang kedua. Auman padang belantara. Berarti di tengah-tengah ganasnya binatang buas. Itu auman padang belantara. Di tengah-tengah ganasnya binatang buas. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam kondisi seperti inilah Tuhan menuntun bangsa Israel. Didapatinya dia di padang gurun. Kondisi padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Tandus sama dengan kering-kering, sama dengan tidak menghasilkan apa-apa. Saudara masih ingat waktu masih jauh dari Tuhan, hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa, kering-kering, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada buah yang baik yang dihasilkan. Disitulah didapatinya bangsa Israel. Kemudian kondisi padang gurun digambarkan seperti auman padang belantara. Berarti di tengah-tengah ganasnya binatang buas. Manusia tanpa roh sama dengan binatang buas. Manusia tanpa roh sama dengan binatang buas. Beringas, buas. Nah, di situ pada saat kondisi seperti itulah bangsa Israel ditemukan. Tetapi tangan Tuhan tetap menuntun bangsa Israel, sebab ia pemimpin atau gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Betapa buasnya kehidupan kita dulu sebelum ada dalam kegiatan roh. Tabiat daging tidak bisa dihentikan. Betapa buasnya. Pada saat kondisi seperti itulah bangsa Israel ditemukan. Namun Tuhan tetap memimpin atau menuntun. Karena dia adalah gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, iya, melayang-layang di atas anak-anaknya, terus mengembangkan sayapnya, iya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Sampai 12 terus. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, iya, dan tidak ada yang menyertai dia. Pendeknya, dengan kecakapan tangan Tuhan mendukung dan menuntun bangsa Israel. Tidak ada yang lain. Kalau sampai pada saat ini kita ada di hari perhentian ini, lewat ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, bukan karena berhala yang membawa kita kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, bukan karena perkara lahiriah yang membawa kita dekat kepada Tuhan, bukan karena kedudukan jabatan, bukan karena uang, harta, kekayaan, tetapi oleh dua tangan Tuhan yang kuat membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dituntun
bangsa Israel dituntun, digembalakan oleh gembala. Tunas Daud, dialah singa dari suku Yehuda, raja di atas segala raja. Dia pemimpin atau gembala yang menggembalakan. Dia menuntun umatnya dengan kecakapan tangannya. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang berani berkata, aku bisa datang kepada Tuhan karena saya orang pintar, karena saya orang cerdas, atau saya ada di tengah-tengah penggembalaan GPT Betania karena suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tidak lain tidak bukan karena kekuatan dua tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Yohanes 18 ayat 37. Boleh baca 36 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Ya, sampai 38a. Baca. Jawab Yesus. Ya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya. Jika kerajaanku dari dunia ini, iya, pasti hamba-hambaku telah melawan, iya, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu kerajaan di dunia. Tetapi kerajaan Yesus dari surga, bukan dari bumi. Terus. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Iya. Ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, iya, jadi engkau adalah raja. Engkau raja? Terus? Yesus ya, mengatakan bahwa aku adalah raja. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Terus? Untuk itulah aku lahir. Iya. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Iya. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Iya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Iya. Terus? Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, Yesus lahir untuk menjadi raja. Dan dia datang ke dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Puji Tuhan. Dialah pemimpin. Dialah gembala yang menggembalakan umatnya Israel. Supaya kita mengenal kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau gembala upahan, saudaraku, dia tidak bertanggung jawab. Ketika datang serigala, dia akan lari meninggalkan domba-domba itu. Sehingga domba-domba itu diterkam dan dicerai-beraikan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya. Wahyu 5 ayat yang kelima. Baca. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, ya, jangan engkau menangis. Ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Terus? Sesungguhnya singa dari ya, suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Terus tunas Daud sudah menang. Terus? Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji Tuhan. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang atau telah berkemenangan. Sehingga ia dapat membuka. Buktinya apa? Singa dari suku Yehuda berkemenangan. Buktinya adalah ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya dia sanggup membukakan rahasia firman Tuhan yang berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sama dengan segala selubung disingkapkan, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Jadi yang sanggup menyatakan kebenaran di bumi adalah singa dari suku Yehuda. Raja di atas segala raja. Dia pemimpin, dia gembala yang akan menggembalakan umatnya Israel. Dia raja yang berkemenangan. Apa buktinya? Dia sanggup membukakan gulungan kitab. Artinya sanggup menyingkapkan rahasia firman. Yang berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Berkuasa menyingkapkan segala yang terselubung. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Dia raja dari surga turun ke bumi untuk memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Kalau raja di bumi, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Apalagi Yesus
dihakimi tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan. Dia dibawa ke pengadilan Pilatus tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan. Kalau untuk ukuran dunia, itu perlu dibalas. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Bila perlu, dibawa ke meja hijau. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi singa dari suku Yehuda, dia berkemenangan terhadap dosa. Apa buktinya? Dia sanggup membuka gulungan, kitab gulungan. Artinya sanggup membukakan rahasia firman yang berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Segala selubung itu tersingkap, berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Itu raja yang berkemenangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita semua terawasi. Jadi apa yang saya lihat betul-betul itu dari dalam batin. Supaya kita tidak mendustai Tuhan, sesama dan diri sendiri. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi sayangnya Elimelek beserta istri dan kedua anaknya telah meninggalkan Yehuda. Berarti keluar dari zona penggembalaan. Yesus raja, dia pemimpin untuk menggembalakan umatnya. Meninggalkan Yehuda berarti keluar dari jalur penggembalaan. Tidak ada lagi raja yang memimpin kehidupannya. Tidak ada lagi raja yang memimpin kehidupannya. Sama dengan tubuh tanpa kepala. Kalau tubuh tanpa kepala, nanti tubuh menjadi liangnya serigala, sama dengan dikuasai roh jahat. Dan tubuh menjadi sarangnya burung, sama dengan dikuasai roh najis. Itu yang akan terjadi kalau tubuh tanpa kepala. Puji Tuhan. Jangan keluar dari jalur penggembalaan. Tetap berada di dalam zona penggembalaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangan 32 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun, ya, dan menendang ke belakang. Menendang ke belakang, lupa diri. Setelah gemuk dengan firman Allah sebagai makanan rohani, mengerti segala sesuatu, akhirnya yang disayangi tadi, yang diistimewakan itu menendang ke belakang, lupa diri. Terus bertambah gemuk engkau, gendut dan pambur. Iya, terus. Dan dia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Meninggalkan Allah yang menjadikan dia. Terus Yehuda, singa dari Yehuda yang menuntun dengan kecakapan tangan tadi. Terus ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Puji Tuhan. Kesimpulannya meninggalkan singa dari suku Yehuda, pemimpin, gembala yang menggembalakan, sama dengan memandang rendah gunung batu keselamatan. Puji Tuhan. Meninggalkan gembala yang menggembalakan, itulah singa dari suku Yehuda, sama dengan memandang rendah korban Kristus yang menyelamatkan. Itulah gunung batu keselamatan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita sudah melihat keterangan di mana Elimelek dan keluarganya meninggalkan Betlehem. Juga keterangan di mana keluarga Elimelek meninggalkan Yehuda. Kehidupan sangat memprihatinkan sekali. Mereka pergi ke Moab dan menetap di sana menjadi orang asing. Asing berarti tidak, bangsa yang tidak dikenal Tuhan. Sama dengan antikris. Sebetulnya antikris itu berasal dari antara kita, tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, akhirnya mereka dikuasai, keluar dari anggota tubuh
dan dikuasai roh antikris, roh jual dan beli. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Akibat meninggalkan Betlehem Yehuda, Rut 1 ayat 3 dan 5. Akibat meninggalkan Betlehem Yehuda, Rut 1 ayat 3 dan 5, baca. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Matilah, tidak lama kemudian setelah menetap di Moab, matilah Elimelek suami Naomi, terus Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. ya, ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Ya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Puji Tuhan. Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati. Pendeknya, Naomi kehilangan suami dan kehilangan kedua anaknya, buah hati. Tidak ada kehilangan kepala sebagai pemimpin, sebagai imam, dan kehilangan kedua anaknya, buah hati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ironis sekali akhir hidup daripada keluarga Elimelek. Karena meninggalkan Betlehem Yehuda, Elimelek mati setelah tidak lama menetap di Moab. Kemudian 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion mati di Moab. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Penyebab Elimelek meninggalkan Betlehem Yehuda, Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Terus Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Puji Tuhan. Pada masa itu atau pada masa para hakim memerintah di tanah Israel, terjadilah kelaparan di tanah Israel. Pada masa itu atau pada masa para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di tanah Israel. Puji Tuhan. Sebetulnya kejadian ini, peristiwa ini sangat ganjil sebetulnya. Kalau kita ingat pesan Allah kepada Israel, milik kesayangannya, sebelum memasuki tanah Kanaan. Allah sendiri memberitahukan kondisi tanah perjanjian. Suatu tanah yang luar biasa, tanah yang diberkati. Kita lihat, baca itu sejenak. Ulangan 8. Ayat 7 dulu, mulai. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, tanah perjanjian disebut tanah yang baik. Terus. Suatu negeri dengan sungai, ya, mata air dan danau. Ya. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ya. Tanah perjanjian disebut negeri yang baik. Sebab tanah perjanjian itu adalah suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya tidak mungkin mengalami kekeringan. Kemudian berbicara tentang lembah dan gunung-gunung, itu menunjuk kepada pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Lembah itu sama dengan kematian, gunung itu kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu kemurahan. Jadi tanah perjanjian itu tanah kemurahan. Ayat 8 sampai 9. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Jadi tanah perjanjian ini adalah suatu negeri yang baik, saudaraku, karena tanah perjanjian adalah suatu negeri yang penuh dengan gandum, penuh dengan jelainya, penuh dengan pohon anggurnya, pohon aranya dan pohon delimanya, dan suatu negeri penuh dengan pohon zaitun dan madunya, sehingga mereka makan roti dan tidak berhemat dan tidak mungkin kekurangan. Coba baca ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Tidak perlu berhemat. Terus. Di mana engkau tidak akan kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Terus.
suatu negeri yang batunya mengandung besi, Iya. dan dari gunungnya Iya. engkau gali tembaga. Jadi kesimpulannya, bangsa Israel makan roti dengan tidak berhemat dan mereka tidak akan berkekurangan. Selain itu, kondisi alamnya begitu kaya. Kondisi alamnya begitu kaya karena batunya mengandung besi dan gunungnya mengandung tembaga. Jadi tidak mungkin mengalami kekeringan, tidak mungkin kekurangan, dan alamnya juga kaya. Orang kaya kalau tidak punya roti makanan tinggal jual kekayaannya. Tercukupilah soal makan dan minum. Jadi tidak mungkin mengalami kelaparan. Maka kelaparan yang terjadi pada masa para hakim memerintah ini sesuatu yang ganjil tentunya. Karena tidak mungkin Tuhan berdusta kepada bangsa Israel tentang janjinya mengenai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, menjadi milik pusaka. Apa yang disebut dengan milik pusaka berarti warisan kekayaan. Itu milik pusaka. Kok bisa milik pusaka mengalami kelaparan pada masa para hakim menjadi memerintah di tanah Israel? Kan sesuatu yang tidak masuk akal toh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, inilah menjadi suatu perhatian khusus bagi kita untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Baik. Pertanyaannya, kenapa pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan? Sekarang kita akan lihat jawabannya. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, dalam ayat 7 sampai 9 Tuhan memberitahukan kekayaan tanah Kanaan, tanah perjanjian sebagai milik pusaka yang diwariskan kepada nenek moyang bangsa Israel. Nah, sisi lain di ayat 2 sampai 5 tentang tanah Kanaan. Baca terus. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, biarkan engkau lapar, diizinkan terjadi kelaparan dan memberi engkau makan mana, supaya diberi makan mana yang tidak dikenal itu yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dulu juga kita tidak mengenal firman Allah sebelum terpanggil tergembala dengan baik. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudaraku, kelaparan terjadi sebab Tuhan mau mengajari bangsa Israel seperti seseorang mengajari anaknya, seperti seorang ayah mengajari anaknya. Jadi bangsa Israel mengalami kelaparan itu terjadi atas seizin Tuhan. Sama seperti perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, itu kehendak Tuhan. Dan mereka mengalami kelaparan, itu terjadi atas seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pada saat bangsa Israel kelaparan di padang gurun, Tuhan memberi mereka makan manna. Jadi pada saat mereka lapar di padang gurun, pada saat itulah Tuhan memberi mereka makan manna. Manna itu adalah makanan yang dahulu tidak mereka kenal. Nenek moyang dan bangsa Israel tidak kenal. Bangsa Israel bahkan nenek moyangnya pun sebelumnya tidak mengenal manna ini. Dulu juga kita seperti itu. Sebelum terpanggil, sebelum berada di dalam kandang penggembalaan ini, dulu kita tidak mengenal pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, pada saat bangsa Israel kelaparan 40 tahun selama 40 tahun di padang gurun, saat itulah Tuhan memberikan mereka manna, di mana manna itu tidak dikenal oleh nenek moyang bangsa Israel. Tujuan memberi mereka makan manna, titik 2, supaya bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti makanan saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi perkataan yang keluar dari mulut Allah itulah firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi betul-betul Tuhan izinkan terjadi kelaparan pada masa para hakim memerintah di tanah Israel. Tuhan mau lihat apakah bangsa Israel termasuk penduduk Bethlehem Yehuda, hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah atau tidak. Jadi kelaparan itu diizinkan. Sebab Tuhan Allah mengajari bangsa Israel seperti seorang ayah mengajari anaknya. Tuhan mau didik bangsa Israel. Puji Tuhan. Ketahuilah, Tuhan menegur dan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak dan orang yang dikasihinya. Dan hikmat itu sumbernya dari didikan salib. Dan hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, bijaksana. Dan hikmat adalah kekayaan dan kekuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas sekali kalau kelaparan terjadi di tanah Israel itu atas seizin Tuhan saja. Tuhan mau lihat apakah betul-betul mereka hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah atau tidak. Tuhan mau didik bangsa Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat sekarang kita lihat, kita bandingkan zamannya Yesus. Injil Matius pasal 4. Ayat 1 sampai 3. Pencobaan di padang gurun. Iya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Terus? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, 40 hari ini zaman Yesus. Tadi bangsa Israel, zaman bangsa Israel di padang gurun. Sekarang zaman Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Terus? Akhirnya laparlah Yesus. Iya, di padang gurun juga. Terus? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, iya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Roti makanan. Setelah berpuasa 40 hari, setelah berpuasa berarti tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Akhirnya laparlah Yesus. Dan ini terjadi atas seizin Tuhan. Sebab pada ayat 1 Yesus dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Tujuannya supaya dicobai. Jadi Yesus lapar, tidak makan, tidak minum selama 40 hari 40 malam, itu terjadi atas seizin Tuhan. Dia diizinkan untuk dicobai. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ya, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti dalam kurung makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kelaparan yang terjadi di padang gurun selama 40 hari 40 malam itu terjadi atas izin Tuhan. Karena kalau dia ada di padang gurun itu karena Roh Tuhan yang membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Nah, pada saat dia sudah mengalami kelaparan, kesempatan bagi setan
untuk mencobai dia. Soal manusia hidup, soal makanan. Tapi Yesus dengan tegas berkata, manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu zaman Yesus. Sekarang kita lihat zaman akhir. Kita bandingkan ya, zaman Israel, zaman Yesus, sekarang zaman akhir. Wahyu 13. Ayat Isai ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh baca 15. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, binatang yang keluar dari dalam bumi. Terus, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda pada tangan kanan atau diberi tanda pada dahi. Kalau tidak di tangan kanan, diberi juga tanda di dahinya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membeli minuman. Terus, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus. Yang penting di sini ialah hikmah. Terus. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Terus. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Perhatikan, di akhir zaman, di sini juga anak-anak Tuhan mengalami ujian dan cobaan yang begitu hebat sekali. Kalau dia hidup oleh karena makanan, membeli makanan dan minuman, maka dia akan menerima cap tanda meterai 666 di dahi atau di tangan kanan. Tapi kalau dia hidup dari firman Allah, maka dia lepas dari cap meterai 666. Amin, saudaraku. Itu di zaman akhir. Maka pesan saya sebagai gembala yang menggembalakan umat Tuhan dalam kandang penggembalaan ini, hati-hati dengan roh jual beli. Jangan hanya karena soal makanan dan minuman kita lepas kendali, tidak terkontrol, tidak hidup oleh firman, maka segera menyerah kepada antikris, roh antikris. Segera menerima cap meterai dari antikris 666. Hanya karena soal makan dan minum. Tapi kalau dia bertahan hidup karena firman, dia tidak akan pernah menerima cap meterai 666. Roh antikristus itu roh jual beli. Di situ juga terdapat soal makan, minum dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, Tuhan tunjukkan masa zamannya Israel di padang gurun, zamannya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Zaman akhir juga Tuhan tunjukkan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kondisi rohani kita? Apa menyerah hanya karena soal makan minum, tinggalkan ibadah dan pelayanan? Tidak sedikit orang Kristen meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena soal makan minum saja. Jauh-jauh malam, sampai jauh-jauh malam dia bekerja. Tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Itu roh antikris. Paham, saudaraku? Haleluya. Baik. Sekarang kita lihat
Tanda bila seseorang hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tanda bila seseorang hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, Injil Matius 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ya. Lalu berkata kepadanya. Di bubungan bait Allah itu berarti menara gereja ya. Kalau dahulu menara gereja itu selalu ada menaranya. Kalau sekarang karena kondisi keadaan, menara gereja bubungan bait Allah sudah tidak terlihat lagi. Nah, kalau zaman dahulu, apalagi kalau gereja di Eropa sana, selalu ada menara dan giring-giring, bunyi giring-giring, lonceng gereja. Sekarang sudah tidak terlihat. Ya, itu hubungan bait Allah. Ya, amin saudaraku. Ulangi dulu ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ke kota suci. Dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya. Terus. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Terus. Sebab ada tertulis. Ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus. Yesus berkata kepadanya. Iya. Ada pula tertulis. Iya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Iya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus. Dan berkata kepadanya, Iya. semua itu akan kuberikan kepadamu Iya. jika engkau sujud menyembah aku. Terus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Iya. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tadi tanda hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, saudaraku, ini yang pertama, tidak menjatuhkan diri dalam berbagai-bagai pencobaan, sama dengan mempertahankan kesuciannya di hadapan Tuhan. Sama dengan mempertahankan kesuciannya di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen, anak-anak Tuhan, menjatuhkan diri dalam berbagai pencobaan hanya karena berbagai-bagai perkara. Dicobai hanya karena pekerjaan, dicobai kesuciannya, dicobai hanya karena uang, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Sehingga ia menjatuhkan diri dalam pencobaan. Tetapi di sini kita melihat Yesus tidak menjatuhkan diri dalam berbagai pencobaan, sama dengan mempertahankan kesuciannya. Orang yang mempertahankan kesucian, ia tidak mau jatuh dalam pencobaan. Apapun jenis pencobaan, entah itu pekerjaan, entah itu karir, entah itu kuliah, entah itu kedudukan dan jabatan, harta, kekayaan, uang, dia tidak mau. Dia lebih baik mempertahankan kesuciannya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Ya. 2. B. Terlepas dari daya tarik bumi, yaitu kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Sama dengan terikat dengan penyembahan. Sebaliknya, kalau seseorang terikat dengan penyembahan, dia terlepas dari daya tarik bumi, yaitu kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Saudaraku, perlu untuk diketahui untuk apa seseorang memperoleh kerajaan dunia dan kemegahannya, memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau dia kehilangan nyawanya. Tidak ada artinya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Inilah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, Injil Yohanes 1 Yohanes, bukan Injil, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Roh Allah dan roh antikristus. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang kekasih. Janganlah percayakan setiap roh. Jangan percaya setiap roh. Terus. Tetapi ujilah roh-roh itu. Iya. Apakah mereka berasal dari Allah? Apakah mereka berasal dari Allah? Terus. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terus. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Iya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Iya. Terus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Terus. Roh itu adalah roh antikristus. Roh itu adalah roh antikristus, roh jual beli, soal makan, minum dan lain sebagainya, perkara lahiriah. Terus. Dan tentang dia telah kamu dengar, ya, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ada di dunia, dia datang dari dunia. Puji Tuhan. Jadi tanda yang kedua,
saudaraku, mau menghargai, menjunjung tinggi korban Kristus. Orang yang menjunjung tinggi korban Kristus terlepas dari ikatan dunia, perkara-perkara yang lahiriah. Itu roh yang berasal dari Allah, menjunjung tinggi korban Kristus. Tandanya terlepas dari perkara lahiriah. Kalau terikat dengan perkara lahiriah, itu roh yang berasal dari dunia, roh antikris. Antikris itu dari dunia. Itu tanda yang kedua. Manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Apa bukti bahwa kelaparan yang terjadi adalah didikan Tuhan? Apa buktinya bahwa kelaparan yang terjadi itu adalah didikan Tuhan? Ini perlu kita harus ketahui. Rut 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Pulang dari daerah Moab, kenapa dia mau berkemas? Mau tinggalkan Moab. Terus? Sebab di daerah Moab dia mendengar. Sebab dari Moab dia telah mendengar terus. Bahwa Tuhan telah kembali memperhatikan umat Israel. Yakob miliknya terus. Dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Dari Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan umatnya dan memberikan kembali makanan kepada Yakob miliknya. Berarti untuk sesaat saja lamanya mereka ditinggalkan. Itu suatu pengalaman yang berharga. Amin, saudaraku. Sesaat saja lamanya mereka ditinggalkan. Tapi itu adalah pengalaman yang sangat berharga untuk memperkaya kerohanian kita. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Jadi ditinggalkan sesaat itu pengalaman yang sangat berharga. Bukan berarti kelaparan yang terjadi tadi, bukan berarti Tuhan mau menindas bangsa Israel. Tuhan mau mendidik. Didikan itu, yang terjadi itu suatu pengalaman. Pengalaman, setiap pengalaman yang dialami oleh anak Tuhan itu kekayaan rohani. Sehingga membuat kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak berhenti dan tidak terjebak atau stuck oleh karena situasi kondisi yang ada. Jadi perlu pengalaman semacam itu. Jadi dapat kita menarik suatu kesimpulan, Tuhan tidak berdusta. Hanya Tuhan izinkan untuk sesaat lamanya kelaparan terjadi untuk mendidik, mengajari bangsa Israel. Setiap anak-anak Tuhan yang dikirim oleh hamba Tuhan atau siapapun dari daerah ke tempat ini, saya sendiri kalau andai kata pekerjaan itu langsung ada, saya tahan dulu. Seperti yang sudah-sudah. Supaya dia harus mengerti. Dia harus sadar dan mengerti bahwa manusia hidup dari firman, tidak boleh dari pekerjaannya. Amin, saudaraku. Pengalaman itu memperkayakan diri kita masing-masing. Supaya kita tidak berhenti di situ, tidak terjebak stuck di situ oleh karena keadaan itu. Tapi memacu, menjadi pemicu, menjadi motivator bagi kita semua. Untuk sungguh-sungguh, bahkan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Yesus mati. Lalu loncat 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3. 3 jam lamanya terjadi kegelapan di daerah wilayah Joljuta. Terus
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus berseru dengan suara nyaring terus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Saudaraku, untuk sesaat lamanya anak Yesus, anak tunggal Bapa, ditinggalkan. Selama 3 jam. Dari jam 12. Ketika dia ditinggalkan sesaat lamanya, terjadi kegelapan. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kalau ditinggalkan itu dalam suasana kegelapan, betul-betul ditinggalkan. Betul-betul mengerikan memang. Ketika kita ditinggalkan sesaat lamanya itu memang sangat mengerikan. Apa buktinya? Ketika anak ditinggalkan itu dari jam 12 sampai jam 3 itu dalam suasana gelap. Meliputi daerah itu. Jadi memang betul tidak, saya sendiri tidak pungkiri kalau anak-anak Tuhan mengalami suatu pengalaman yang hebat, didikan, teguran, entah lewat pukulan, jatuh, sakit dan lain sebagainya. Itu memang sangat mengerikan, mencekam. Saya tidak pungkiri itu. Tetapi pengalaman semacam itu perlu terjadi dan diizinkan oleh Tuhan. Ditinggalkan sesaat lamanya. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Didikan Tuhan membawa kita masuk di dalam pengalaman kematian. Menyerahkan nyawanya sama dengan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi didikan salib itulah menjadi sebuah sarana untuk membawa kita masuk di dalam pengalaman kematian. Kalau tidak ada sengsara salib, Yesus tidak mungkin mati. Jadi pengalaman sengsara salib, pengalaman di dalam didikan Yesus itu sebuah sarana untuk kita masuk di dalam pengalaman kematian. Mengikuti Tuhan itu harus mengalami kematian. Tapi perlu diketahui, ketika anak-anak Tuhan mengalami kematian, bau sekali. Tidak ada orang yang suka terhadap bangkai kematian. Semua orang tutup mulut, tutup hidung. Tidak disukai, aromanya tidak disukai. Itu pengalaman saya ketika memulai pelayanan di bumi Provinsi Banten ini. Ketika saya mulai mendekat, tidak ada yang suka, semua tutup hidung. Aromanya tidak disukai. Belum bicara saja sudah menjengkelkan, apalagi bicara. Itu pengalaman kematian. Tapi itu harus terjadi. Jadi sengsara salib sesaat waktu lamanya itu sebuah sarana. Itu cara Tuhan untuk membawa kita masuk dalam pengalaman kematian. Mati berarti daging tidak bersuara lagi. Itu yang Tuhan mau. Melayani itu harus dalam keadaan daging tidak bersuara, supaya layak menjadi korban sembelihan. Supaya layak untuk dipersembahkan, tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kalau melayani tetapi daging bersuara, hidup menurut tabiatnya, pelayanan yang semacam ini tidak berkenan, apalagi pikiran najis. Camkan itu. Dengar firman tapi pikirannya kepada roh najis. Tuhan tidak berkenan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Tuhan mau supaya daging ini mati betul melayani Tuhan. Sesaat waktu lamanya, tapi itu harus terjadi.
Sebab itu sebuah sarana yang begitu indah untuk membawa kita sampai masuk dalam pengalaman kematian. Berarti daging tidak bersuara lagi. Saat itulah kita layak untuk membawa segala persembahan, termasuk tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah sejati. Tuhan berharap menantikan ibadah sejati. Bukan ibadah yang dijalankan secara rutinitas. Bukan ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Tanpa mengandung janji. Tanpa keubahan hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 saja, silakan. Kebenaran yang sejati yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Puji Tuhan. Yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ialah titik 2, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya saja, sudah titik. Tidak ada yang lain. Tetapi perlu untuk diketahui, kebangkitan itu diawali dari pengalaman kematian. Dan pengalaman kematian itu diawali dengan persekutuan di dalam penderitaan Kristus, sengsara salib. Amin, saudaraku. Inilah yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tidak ada yang lain. Titik. Tapi tidak ada kebangkitan kalau tidak ada pengalaman kematian. Kemudian pengalaman kematian dimulai dari sengsara salib. Jadi kalaupun saya dan saudara harus memikul tanggung jawab yang berat dalam kandang penggembalaan ini, banyak berjerilah, banyak berkorban, baik tenaga, pikiran, waktu, semua tersita, harta, kekayaan, uang, itu adalah kemurahan. Itu persekutuan yang indah. Sebab itu adalah suatu sarana yang indah, yang paling efektif, efisien untuk selanjutnya membawa kita masuk dalam pengalaman kematian. Sebab tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalaupun aromamu tidak disukai oleh orang lain. Sebab itu pengalaman kematian. Nikmati saja. Nanti terjadi banyak hal yang terjadi, yang unik-unik nanti di dalam pengalaman kematian itu. Yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Sebab itu pengalaman saya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 4-7. Sekalipun aku juga ada alasan untuk... Boleh baca ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau beribadah karena Roh Tuhan jangan karena dagingnya. Dan tandanya orang beribadah tidak terikat dengan perkara lahiriah. Percaya saja. Saudara datang tidak boleh karena pekerjaan, tapi karena Roh Tuhan. Terus? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. 4-7 ya. Sekalipun Rasul Paulus ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Terus? Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Oh, lebih unggul. Dia punya kelebihan dalam hal yang lahiriah daripada yang lain-lainnya. Orang Yahudi. Terus? Disunat pada hari ke-8. Ini keunggulannya. Disunat pada hari ke-8. Dia bangsa Israel. Benyamin tulen. Terus Ibrani tulen. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Oh, dia luar biasa. Intelektual. Farisi betul. Terus tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Dia tentang kegiatannya dia betul-betul punya pengaruh besar di dalam hal menganiaya jemaat. Terus
Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tidak bercacat. Sampai 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu yang menjadi keuntungan bagi Rasul Paulus dianggap rugi karena Kristus. Yang dahulu, hal yang lahirnya dulu sebelum di dalam Kristus menjadi keuntungan, tetapi setelah di dalam Kristus menjadi suatu kerugian. Ayat yang ke-7, ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Terus? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Rasul Paulus melepaskan diri dari segala perkara lahiriah, bahkan perkara lahiriah itu dianggap menjadi sampah. Tujuannya satu, tidak dua, tidak yang lain, supaya dia memperoleh Kristus di dalam dirinya. Itulah sebabnya yang dia kehendaki hanya untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu saja. Kalau andai kata yang dahulu tetap menjadi keuntungan, maka dia tidak akan pernah memperoleh Kristus di dalam dirinya. Tetapi setelah dia satu di dalam kematian, satu di dalam kebangkitan, diawali dari persekutuan di dalam penderitaannya, maka yang dahulu dianggap keuntungan, perkara-perkara lahiriah, termasuk harta, kekayaan, ilmu yang tinggi, semuanya dianggap sampah. Tujuannya hanya satu, tidak dua, yaitu supaya ia memperoleh Kristus di dalam dirinya, lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan. Sebab itu, kalaupun aroma kita tidak disukai, memang itulah kondisi pengalaman kematian. Terima saja. Tidak ada bau bangkai dihirup-hirup. Selalu semua tutup hidung, lihatnya. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rut 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dulu yang lahiriah menjadi keuntungan bagi keluarga Elimelek, Naomi dan kedua anaknya. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Dia tinggalkan Moab terus. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi meninggalkan Moab, berarti semuanya itu telah dianggap sampah, sehingga ia memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Setelah dia mendengarkan bahwa Tuhan telah memulihkan Betlehem Yehuda, tanah Israel secara keseluruhan, dia kembali, dia berkemas dan dia berusaha untuk meninggalkan Moab, supaya dia kembali memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami